Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membahas tentang pengalaman aku selama jurusan aku mengenai praktikum. Pada tujuan praktikum ini, yang pertama itu untuk mengetahui keanekaragaman dan kemelimpahan relatif makro fauna tanah. Kemudian yang kedua itu mengetahui faktor lingkungan fisik terhadap makro fauna tanah. Kemudian yang ketiga untuk mengumpulkan dan mengoleksi makro fauna tanah dengan menggunakan metode perangkap jebakan sumur pitfall trap. Apa sih yang dimaksud dengan fauna tanah? Fauna tanah merupakan hewan yang hidup di tanah, baik hidup pada permukaan tanah maupun yang terdapat di dalam tanah. Beberapa fauna tanah seperti herbivora ia makan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas akarnya, tapi juga hidup dari tumbuh-tumbuhan yang sudah mati. Jika telah mengalami kematian, hewan tersebut memberi masukan bagi tumbuhan yang masih hidup, meskipun ada pula sebagai kehidupan fauna lain. Itu menurut Swin 1997. Makrofauna tanah apa sih fungsinya pada ekosistem binaan? Keberadaan dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan bagi sistem budidayanya. Pada satu sisi, makrofauna tanah berperan menjaga kesuburan tanah melalui perombakan bahan organik, distribusi hara, peningkatan air isi tanah, dan sebagainya. Tetapi pada sisi lain pula, dapat berperan sebagai hama berbagai jenis tanaman budidaya. Dinamika populasi berbagai jenis makrofauna tanah tergantung pada faktor lingkungan yang mendukungnya, baik berupa sumber makanan, kompetitor, predator, maupun keadaan lingkungan fisika kimia. Ini menurut Muhammad 1989. Ini alat dan bahan pada pengamatan praktikum. Kemudian ini hasil pengamatannya. Jadi ditulis per klasifikasi. Pada pembahasan kita menghitung makrofauna tanah dengan rumus kemelimpahan. Rumus kemelimpahan itu adalah kemelimpahan relatif atau yang disebut KR sama dengan A dibagi A tambah B tambah C kali 100%. Pada pembahasannya ini tuh spesies 1 dihitung, spesies 1, spesies 2, 3, dan selanjutnya. Keterangannya A itu adalah jumlah individu spesies tertentu yang ditemukan. Kemudian yang per dibagi bawahnya A tambah B tambah C itu A, B, C jumlah keseluruhan spesies yang ditemukan. Kemudian pembahasan yang kedua itu kita menggunakan rumus keanekaragaman. Menurut Shannon Winner itu rumusnya itu seperti ini. Keterangannya itu H pangkat 1 sama dengan indeks keanekaragaman jenis. Sedangkan PI itu adalah proporsi dari spesies tertentu terhadap total individu semua spesies. Sedangkan PI itu adalah proporsi dari spesies tertentu terhadap total individu semua spesies. Dalam kurung PI kali NI kali N. Bahasanya itu jelasin satu-satu tuh. Jadi dari semutnya, spesiesnya, kemudian dibahas identifikasinya, semut ini merupakan jenis apa, kemudian sebagai apa, karena semut itu macam-macam, ada yang semut pekerja, ada yang semut ratu, dan sebagainya. Mengamatinya tuh kayak gini, di lab zoologi pakai cawan Petri sama ether, pakai Google Lens untuk mengetahui jenis hewannya. That's what I want to say to you. Aku bakal bacain kesimpulan dari pengamatan ini.
keanekaragaman dan kemelimpahan makrofauna tanah. 3. Yang penting-penting. Yang pertama, metode pitfall trap, yaitu metode dengan cara membuat perangkap berupa lubang di tanah yang dimasukkan gelas, plastik, atau botol yang sudah dipotong dengan volume 250 ml sedalam 10 cm yang di dalamnya sudah diisi dengan larutan formalin 4% dan deterjen serta larutan gula. Kemudian yang kedua, tinggi rendahnya jumlah makrofauna tanah pada pengamatan yang telah dilakukan ini ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya tersedia sumber makanan yang cukup dan kondisi lingkungan yang sesuai. Kemudian yang ketiga itu, berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan didapatkan hasil data, yaitu pada lahan non-fungsi T1 tepi terdapat makrofauna sebanyak 9 individu yang terbagi menjadi 3 genus, yaitu Monomorium sebanyak 3 individu, Solenopsis sebanyak 5 individu, dan Amblyopon sebanyak 1 individu. Yang nomor 3 tuh sesuai pengamatan kalian aja, kalau kalian praktikum keanekaragaman dan kemelimpahan makrofauna, jumlah-jumlahnya kalian rubah aja. Kemudian lampirannya tuh kayak gini, kita tuh bikin lampiran sementaranya. Terus ini tuh perangkap makrofauna tanah pada lahan non-fungsional bagian tepi dan tengah. Ini bagian tepi, ini bagian tengah. Itu pada daerah ladang, yang tepi itu di daerah tepi, kemudian yang di tengah itu di bagian tengah-tengahnya. Itu tadi jebakan. Kemudian yang kita dapatkan itu pakai John Petri. Selanjutnya ini hewan yang belalang dan sebagainya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now they make me wanna burst inside. If this love I'm feeling